Dan sebelum itu perlu kita tahu apa itu mazhab Salafi, apa itu mazhab Asy'ari. Baik, kita masuk ke tema. Dan karena tema ini mengandung banyak rincian isu-isu yang cukup rumit, kemarin dan tadi saya bicara musyawarah dengan Ustadz Khidir dan kawan-kawan, kita coba ambil sisi-sisi yang mudah untuk dicerna orang umum, mudah untuk dipahami orang awam maupun orang terpelajar. Tetapi itu merupakan isu yang penting tanpa terlalu masuk ke detail yang rumit. Begitu, sepakat Bapak Ibu ya? Ya, insya Allah kita fokus nanti, karena tema yang diminta dari saya adalah perbezaan antara madhab Salafi dan madhab Asy'ari. Maka kita fokus nanti menyampaikan perbedaan-perbedaan yang cukup penting tanpa banyak memberikan vonis. Nah, vonisnya berpulang nanti setelah dikaji lebih matang. Tapi kita sekarang fokus untuk mencari perbedaan antara dua madhab ini. Dan sebelum itu perlu kita tahu apa itu madhab Salafi, apa itu madhab Asy'ari. Lalu baru kita masuk ke membahas perbedaan-perbedaannya. Baik, saya tampilkan, ada terlihat di layar ya. Ya, Salafi itu nisbah atau disandarkan, diatribusikan kalau dalam bahasa Indonesia ke as-salaf. Dalam hal ini adalah as-salaf as-soleh. As-salaf artinya orang yang terdahulu, as-soleh artinya yang baik. Nah, kita tahu dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa khairul quruni al-qarnul ladzi bu'itsu fihi, atau khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasinya Rasulullah yang isinya adalah para sahabat mulia. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi. Ada hadis menyebutkan 3 generasi, ada hadis yang menyebutkan 4 generasi. Ini artinya generasi terbaik umat Islam. Dan itulah yang dimaksud dengan as-salaf ketika kita membahas menggunakan kata ini secara umum. Ya. Jadi as-salaf adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan yang dekat dengan mereka. Tetapi dibatasi as-salaf as-soleh. Ya, di generasi itu yang baik-baik. Jadi bukan semua orang yang hidup di abad pertama, abad kedua, ya, paruh pertama, abad ketiga Hijriah semuanya disebut salaf soleh. Tidak. As-salaf yang dimaksud adalah as-salaf as-soleh, hanya yang baik. Bagaimana mengukur yang baik? Nah, ini dengan sertifikasi para ulama yang sudah lebih dikenal. Yang pertama, generasi sahabat Rasulullah SAW. Ya, semua sahabat kita doakan untuk mereka radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sahabat adalah orang yang muslim, bertemu dengan Rasulullah, kemudian meninggal juga dalam kondisi muslim. Dan mereka memiliki keutamaan yang sangat mulia, khususnya orang-orang yang pertama masuk Islam, kerabat Rasulullah yang dicintai oleh beliau. Kemudian kalangan al-muhajirun, orang yang awal-awal masuk Islam kemudian pergi berhijrah dengan Rasulullah meninggalkan tanah airnya. Lalu al-ansor yang menerima kalangan muhajirin ini dari masyarakat Madinah, dan seterusnya. Ada tingkatan-tingkatan sahabat, tapi secara umum semuanya kita sebut sebagai bagian dari as-salafus saleh. Kemudian yang kedua adalah a'immatut tabi'in, para a'immah tabi'in. Baik mereka anak-anak sahabat maupun orang-orang lain yang berguru dan kadang-kadang berjuang juga bersama sahabat. Dan mereka mewarisi pemikiran dari para sahabat, mewarisi ilmu sahabat dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, serta mewarisi akhlak mereka. Ini juga bagian dari as-salafus saleh. Lalu a'immah atba'it tabi'in, para imam yang mulia di kalangan atba'it tabi'in. Ini generasi ketiga. Dia tidak jumpa sahabat, tapi dia jumpa murid-muridnya sahabat.
dan juga mewarisi kebaikan berupa ilmu dan agama dari generasi sebelumnya. Kemudian diikutkan juga a'immah mutaqaddimun. A'immah mutaqaddimin ini generasi yang datang setelah generasi ketiga, tapi memiliki kualitas yang berdekatan dengan yang sebelumnya. Ini secara umum pengertian dari salaf. Ya, salaf itu maksudnya as-salaf as-soleh, pendahulu yang baik, yang mulia. Dan bagi umat Islam, as-salafus soleh adalah generasi sahabat, ya, para imam-imam tabi'in, para imam-imam atba'ut tabi'in, dan para imam-imam yang setelah mereka, yang semuanya kalau bagi kita orang yang hidup di zaman saat ini adalah generasi yang lama. Nah, ini siapa saja tokoh-tokohnya, antara lain kalau kita bicara tentang isu akidah, ya, kita bisa sebut di sini beberapa nama yang punya peran besar dalam isu akidah, punya jasa yang besar untuk umat Islam, atau punya kontribusi yang besar untuk para pelajar, penuntut ilmu, dan orang-orang yang ingin melanjutkan perjuangan mereka. Sebut saja misalnya di kalangan sahabat ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang yang menegakkan ajaran agama dengan penuh keberanian di saat sebagian umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW sudah murtad. Beliau yang memerangi mereka dengan penuh ketegasan. Lalu sebagian dari mereka juga ada yang murtad secara parsial. Artinya tidak terang-terangan mengatakan keluar dari Islam, tapi menolak salah satu syariat yang merupakan salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban membayar zakat. Ini juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika sempat Umar ibn Khattab memiliki keraguan-raguan. Keraguan-raguan, beliau menegaskan bahwa mereka layak untuk diperangi. Karena walaupun masih bersyahadat, tapi syahadat ini membuat orang dijaga harta dan jiwanya illa bihaqqiha, kecuali kalau dia tidak menunaikan hak dari syahadat itu, yang terutama dalam hal ini adalah salah satu rukun Islam, yaitu membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terutama orang yang walaupun sudah semenjak Rasulullah kecil beliau menjadi kawan beliau sampai Rasulullah wafat, orang pertama yang dengan penuh ketegaran menerima kenyataan bahwa Rasulullah wafat dan memberikan nasihat mengenai hal itu ke umat Islam, sehingga akidah mereka kuat. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Orang yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah. Nah, inilah salah satu contoh kiprah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab juga punya semangat yang besar untuk menjaga agama. Bahkan beliau termasuk tokoh sahabat yang punya ketegasan ketika sebagian orang mulai memunculkan pemikiran-pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan, syubhat-syubhat mengenai akidah dan mengenai Al-Quran. Bersikap tegas. Ya, salah satunya orang yang dikenal dengan nama Sabigh, beliau didik, beliau hukum, sehingga akhirnya taubat dari memunculkan hal-hal yang mutasyabihat. Ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian putra beliau juga. Maka di sini kita sebut Umar dan Ibnu Umar. Ibnu Umar mungkin para pelajar yang biasa belajar di pesantren, di sekolah, belajar hadis, pernah membaca hadis tentang Malak Jibril alaihissalam yang datang ke Rasulullah bertanya tentang mal Islam, ya, pertama mal iman, kemudian mal Islam, mal ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, menjelaskan tentang intisari akidah Islam. Itu salah satu bentuk periwayatannya karena Ibnu Umar mendengar mulai ada di kalangan umat ini yang mendustakan takdir, salah satu ajaran Islam. Keimanan kepada takdir bagian dari rukun Islam. Maka beliau menyampaikan ketegasan bahwa itu adalah ajaran Islam yang tidak boleh ditinggalkan, bahwa merupakan ajaran yang sangat penting, bahkan merupakan salah satu isi dari jawaban Rasulullah ketika ditanya mengenai akidah oleh malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam, ya. Ini salah satu contoh kiprah para sahabat. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Ya, saya akan coba lebih cepat. Beliau antara lain punya peran besar ketika ada penyimpangan berupa al-khuruj dari kalangan Khawarij yang mulai memisahkan diri dari jamaah umat Islam dengan alasan bahwa Khalifah Ali ketika itu dianggap sudah melakukan dosa, lalu mereka punya ajaran bahwa pelaku dosa itu sudah kafir. Dan kalau pemimpin sudah kafir, maka oleh mereka disikapi, ditinggalkan, bahkan diperangi. Lalu kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk yang punya peran datang untuk menyadarkan mereka. Di kalangan tabi'in, kita mengenal antara lain Khalifah Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau punya beberapa surat yang pada saat itu terutama berbicara mengenai pentingnya keimanan terhadap takdir di masa beliau. Yang ini sudah mulai ada dari kalangan umat yang mendustakan. Sa'id ibn Jubair juga punya beberapa karya yang berbicara mengenai takdir dan pentingnya al-i'tisam bis sunnah, pentingnya memegang erat sunnah Rasulullah SAW khususnya dalam persoalan akidah. Ibnu Sirin rahimahullah, salah satu kalangan tabi'in, murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat khususnya yang ada di Madinah, juga punya peran besar ketika di saat itu mulai muncul bentuk kultus terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, at-tasyayyu yang ekstrim, Syiah yang mulai ekstrim, kemudian mulai munculnya kalangan Jahmiyah. Nah, ini di akhir-akhir masa tabi'in. Nah, beliau termasuk yang punya sikap tegas mengenai hal itu. Ini beberapa tokoh salaf di kalangan sahabat dan tabi'in. Kemudian kita mengenal juga setelah mereka ada Imam Al-Auza'i, punya beberapa risalah dalam akidah yang menegaskan apa itu sunnah yang harus dijaga dalam bidang akidah dan apa penyimpangan yang sudah muncul pada saat itu. Ada Imam Ats-Tsauri, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini imamnya orang Irak. Kalau Imam Auza'i itu imamnya orang Syam. Syam itu sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Ya, Palestina itu termasuk wilayah yang sekarang diaku oleh negara Zionis. Itu semua kawasan Syam dulu menjadi salah satu pusat kekhalifahan setelah Khulafa Rasyidun. Salah satu imam terkenalnya adalah Imam Al-Auza'i, dan beliau punya peran kuat untuk mempertahankan sunnah dan memerangi bid'ah khususnya dalam akidah. Begitu juga Imam Ats-Tsauri, beliau hidup di Irak. Di Irak kawasan Kufah dan sekitarnya merupakan kawasan yang di situ dulu bermunculan aneka macam penyimpangan dalam hal akidah. Mulai dari munculnya tasyayyu', munculnya rawafid, kemudian munculnya khawarij. Lalu di situ juga muncul penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ya, termasuk misalnya di sekitar kawasan Kufah atau masih di Irak, di Basrah muncul kalangan Qadariyah yang mengingkari takdir. Lalu di situ semakin ke timur mulai muncul penyimpangan-penyimpangan yang lain. Muncul di situ kalangan Mu'tazilah yang dia semi Khawarij, mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu memang akan masuk neraka, tetapi ketika dia di alam dunia tidak disebut mukmin, tidak disebut kafir. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Lalu dikatakan apa? Tidak punya label khusus. Dia adalah fi manzilah baina al-manzilatain. Dia ada di tengah-tengah dua posisi mukmin dan posisi kafir. Ini mulai muncul semenjak murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalangan masih murid-muridnya kalangan tabi'in. Lalu kemudian ditambah dengan penyimpangan-penyimpangan yang lain dalam Mu'tazilah, penyimpangan mengingkari takdir, penyimpangan mengingkari sifat dan seterusnya. Nah, salah satu tokoh yang semangat untuk memerangi mereka adalah tokoh-tokoh ini. Kemudian juga Ibnul Mubarak, tokoh yang berasal dari wilayah yang lebih timur. Jadi kalau Al-Auza'i di wilayah Syam, Ats-Tsauri timurnya lagi, Ibnul Mubarak di timurnya lagi.
Semakin banyak penyimpangan yang beliau rasakan. Tadi saya cerita, ada penyimpangan Khawarij dan Syiah itu di awal-awal, masih di eranya para sahabat akhir-akhir. Lalu kemudian muncul penyimpangan terhadap keimanan kepada takdir, itu di akhir-akhir sahabat. Di era-era seperti eranya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas dan seterusnya. Lalu kemudian muncul lagi penyimpangan Mu'tazilah, itu sudah di era tabi'in. Lalu setelah itu muncul yang namanya Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini satu kelompok yang punya penyimpangan seperti yang sudah dilakukan oleh Al-Jahm ibnu Safwan. Al-Jahm bin Safwan ini salah seorang pemikir dari arah timur, kalau tidak salah dari wilayah Tirmidz. Ya, mungkin sekarang ada di Asia Tengah atau Asia Selatan. Punya 3 penyimpangan besar. Dia punya penyimpangan yang khas Jahmiyah, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Bahkan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya, kecuali mungkin beberapa nama yang lain, dengan alasan sifat itu sama dengan yang ada pada manusia. Lalu kemudian punya penyimpangan dalam hal masalah keimanan. Kalau tadi Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu kafir, kemudian Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir, tetapi akan masuk neraka dan tidak bisa diberi syafaat. Maka ada juga kalangan yang menjadi lawan mereka, yaitu Murji'ah, yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu masih mukmin sempurna, karena keimanan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang bagi kalangan Murji'ah. Kemudian keimanan itu bagi kalangan Murji'ah hanya terbatas pada ucapan, atau terbatas pada ucapan dan kepercayaan dalam hati saja, atau terbatas pada kepercayaan dalam hati saja, atau terbatas pada wawasan saja, pengetahuan saja. Inilah Murji'ah yang ekstrim, yang pelopornya adalah juga Al-Jahm bin Safwan. Jadi dia menganggap bahwa iman itu tahu. Orang yang tahu bahwa Allah itu Tuhan, berarti dia sudah beriman kepada Allah. Dia tidak kafir. Kalau macam itu, berarti iblis pun mukmin, karena iblis tahu Allah itu Tuhannya. Nah, ini konsekuensi dari Murji'ah yang ekstrim. Kemudian Jahm bin Safwan juga punya penyimpangan dalam bidang takdir, lawan dari Qadariyah tadi. Jadi kalau Qadariyah itu mengatakan bahwa apa yang kita perbuat hari ini, apa yang dilakukan oleh manusia, semua perbuatannya yang baik-baik seperti sholat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran dan yang lain, begitu juga perbuatan-perbuatan yang buruk, itu belum ditakdirkan oleh Allah, belum, tidak diciptakan oleh Allah. Maka kalangan Jabariyah ini sebaliknya, mengatakan bahwa semua perbuatan sholat, puasa, bersedekah, atau yang buruk-buruk seperti berzina, mencuri, minum minuman keras dan yang lain, ini semua pelakunya adalah Allah. Nah, ini kalangan Jabriyah. Mereka menganggap bahwa tidak ada fa'il kecuali hanya Allah semata. Nah, kalau Qadariyah mengatakan perbuatan manusia ini tidak ada kholiknya. Sebagian dari mereka mengatakan perbuatan manusia yang buruk itu yang tidak ada kholiknya, tapi yang baik ada kholiknya. Kalau Jabriyah ini mengatakan semuanya itu pelakunya, bukan hanya kholiknya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh penyimpangan yang sudah ada di era-era awal, ya, era-era akhir-akhir tabi'in dan setelah itu. Maka muncul para ulama-ulama ini. Ya. Setelah generasi mereka atau dekat dengan generasi mereka ada juga Ibnul Majishun, salah satu ulama besar yang ada di Madinah. Beliau pernah terjerumus pada penyimpangan, ya, karena kalam, kemudian taubat sehingga lebih mengerti mengenai penyimpangan-penyimpangan itu, sehingga penjelasan beliau lebih banyak dibanding ulama lain yang belum pernah menyimpang.
Ibnul Mubarak juga hidup di wilayah yang di situ banyak penyimpangan, sehingga penegasan beliau tentang sifat-sifat Allah, tentang tingginya Allah di atas langit dan yang lain-lainnya lebih kuat dibanding beberapa ulama yang hidup di sekeliling masyarakat yang masih normal akidahnya. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, gurunya banyak imam di generasi itu, juga salah satu ulama besar yang punya peran tegas dalam bidang akidah, dalam menjaga umat. Salah satunya seperti kita kenal, ada orang datang bertanya, kaifastawa, bagaimana Allah itu beristiwa atau bersemayam? Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum atau ghairu majhul, dan seterusnya. Ini salah satu contoh sikap tegas, tapi beliau berada di lingkungan yang masih didominasi orang-orang berakidah lurus, sehingga strateginya adalah menjauhkan hal-hal yang buruk, jangan sampai ditanggapi. Beda halnya dengan ketika seseorang ulama itu hidup di wilayah yang sudah banyak penyimpangan, maka dia akan lebih getol untuk menghadapinya secara lebih rinci. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu murid Imam Malik, juga punya sikap yang tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan tadi, ya. Dan beliau sudah menyampaikan beberapa ajaran akidah yang diriwayatkan sampai sekarang. Lalu kemudian Imam Ishaq Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahwayh, Ishaq Ibnu Ibrahim, ini salah satu juga imam besar di masa itu, juga dari wilayah timur. Kalau Imam Syafi'i, beliau lebih sering hidupnya di wilayah barat, di Mekah, di Madinah, pernah juga ke Irak lebih dari sekali. Kemudian akhirnya pergi ke wilayah Mesir. Kalau Imam Ishaq, kemudian setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ini lebih sering di wilayah timur, wilayah yang sangat banyak penyimpangan. Nah, Imam Ahmad ini salah satu bintangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah seorang imam mutaqaddim, imam terdahulu, ya, yang juga penerus dari 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan menjadi ikonnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena beliau punya jasa besar ketika saat itu Daulah Abbasiyah, ya, di masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, ya. Di masa-masa itu ketika mulai ada penyimpangan akidah mengenai sifat-sifat Allah, yang penyimpangan itu sudah masuk ke wilayah penguasa, bahkan dijadikan penguasa sebagai akidah resmi untuk menguji bahkan para ulama. Lalu kemudian yang tidak sesuai dengan mereka dipersekusi. Tentang paham apa persekusi, ya, dihimpit dengan kekerasan. Lalu tampillah Imam Ahmad tegas. Beliau tidak memberontak, merusak tatanan kekhalifahan yang secara umum masih menerapkan syariat Islam, tapi beliau punya sikap tegas untuk tidak mau menerima penyimpangan akidah. Oleh karena itu, beliau diibaratkan layaknya seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika sebagian masyarakat di lingkungan Islam itu melakukan kemurtadan, maka beliau termasuk ulama pahlawan yang tegas memperjuangkan akidah salaf as-soleh di saat ada penyimpangan, termasuk ketika penyimpangan itu dikeluarkan dengan undang-undang oleh penguasa, tapi dengan tetap menjaga stabilitas umat supaya tidak rusak. Lalu kita sebut satu lagi, Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, salah satu ulama yang dikenal seluruh umat Islam di sepanjang zaman, di belahan bumi manapun, insya Allah rata-rata semuanya kenal dengan Imam Bukhari, karena punya karya Sahihul Bukhari, Al-Jami'us Sahih, Al-Musnad, yang merupakan buku yang paling sahih setelah Al-Quran, karena isinya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan sanad yang sangat kuat dari beliau sampai ke Imam Al-Bukhari, sehingga menjadi satu referensi yang sangat penting. Dan di buku itu pula Imam Bukhari punya perhatian besar terhadap masalah akidah.
menjaga kelestarian akidah as-salaf as-salih, akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab Sahihul Bukhari, terutama di bagian awal kitab Kitabul Iman, ya, setelah kitab Bad'ul Wahyi, kemudian di bagian akhir ada kitab I'tisam, ada kitab At-Tauhid, Al-Iman war-Raddu 'alal Murji'ah. Kitab iman itu fokus utamanya membantah kalangan Murji'ah. Adapun kitab At-Tauhid ini fokus utamanya membantah kalangan Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta menjadi ijma' para ulama. Beliau juga punya kitab khusus dalam bidang akidah di luar Sahih Bukhari, di luar Al-Jami' As-Sahih, yaitu Khalqu Af'alil Ibad. Di situ juga ada bantahan terhadap kalangan Jahmiyah, terhadap kalangan Qadariyah, terhadap beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh generasi-generasi setelah sahabat yang tadi sudah kita ceritakan, termasuk penyimpangan berupa Al-Jabr, ajaran lawan dari kalangan Qadariyah. Ya. Saya lihat jam dulu. Ya, insya Allah saya percepat sedikit supaya kita buka nanti sesi tanya jawab. Ya, ini beberapa tokoh salaf dalam isu akidah.